Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Pada saat ini kakak mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab, hati dan pikiran untuk bisa mengikuti IHMPT dengan baik. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak Tasya, selamat hari Minggu. Halo Kak Reza, selamat hari Minggu. Kak Tasya gimana Kak kuliahnya? Aman dong pastinya? Puji Tuhan, walaupun banyak tugas nih Kak, tapi aku bersyukur masih bisa melayani di IHMPT hari ini. Kakak sendiri gimana kuliahnya? Wah, puji Tuhan banget Kak Tasya. Sejauh ini kuliahku asik banget Kak. Walaupun belajar online, tapi aku bersyukur Kak masih bisa belajar di rumah. Oh iya Kak, sampai lupa. Kita sapa dulu ya adik-adik teruna yang ada di rumah. Aduh, sampai lupa ya Kak. Yuk kita sama bareng-bareng. 1, 2, 3. Shalom adik-adik teruna, selamat hari Minggu. Wah, aku penasaran Kak Tasya, adik-adik teruna di rumah apa kabar ya? Terus mereka gimana hadapin kuliah dan juga sekolah yang sampai saat ini masih online juga Kak? Iya nih Kak, aku sih berharap mereka tetap kuat buat menghadapi sekolah online ini. Dan juga tetap setia ikutin ibadah online setiap minggunya. Oh iya Kak Reza, kita kenalin yuk pelayan hari ini. Ada siapa aja ya kira-kira? Iya boleh banget nih Kak. Hari ini kita bakal dilayani oleh Kak Gardin sebagai pelayan firman yang akan sharing firman Tuhan dengan tema kehadiran yang memberi harapan. Wah jadi gak sabar nih Kak. Wah seru tuh Kak kayaknya. Aku lanjutin kenalan pelayan yang lainnya ya Kak. Ibadah tanpa nyanyian dan musik rasanya kayak ada yang kurang ya Kak. Biar makin seru hari ini ada Kak Brandon dan Kak Frans yang akan bermain musik hari ini nih Kak. Wah mantep banget nih Kak Tasya. Terakhir nih Kak, terakhir. Kita kenalan diri sendiri yuk. Di Turgos hari ini ada Kak Reza dan Kak Tasya. Udah kenalan sama pelayan hari ini? Yuk kita masuk dalam ibadah, tapi sebelumnya aku mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. hari ini nih Kak, sudah masuk minggu Advent tau Kak? Yang artinya kita udah masuk waktu penantian akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Yang tentunya harus dengan penuh sukacita. Yuk kita berdiri dan bernyanyi lagu menurut Gita Bakti 130, bait 1 dan 2, Soraklah hai umatnya. Soraklah umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya. Persiapkan hati baginya, nada indah nyanyikanlah, tiup suling tabula genda, sambut Raja damai pemenang. Soraklah umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah, agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. Tiup suling tabula genda, sambut Raja damai pemenang. Soraklah umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Adik-adik, mari menyerahkan ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh bangun di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti IHMPT pada hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati kami, Tuhan sertai kami. Kiranya apa yang boleh diberitakan Kak Gardin pada hari ini boleh kami
Berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Menyerahkan semua jalannya ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kata Syah, yuk kita puji Tuhan dengan bermazmur bagi Tuhan. Menurut Mazmur 99 ayat 1-5 yang menyatakan, Mazmur 99 ayat 1-5. Tuhan, Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Adik-adik disilakan duduk kembali. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Gardien. Yuk kita siapkan diri kita untuk menyambut firman-Nya. kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 355, bait 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Gardin di minggu ini. Selama seminggu kita beraktivitas. Di hari Minggu ini kita dipertemukan lagi melalui YouTube untuk beribadah IHMPT bersama. Kak Gardin harap teman-teman sudah menyiapkan Alkitab dan buku catatan di dalam jangkauan teman-teman ya. Mari kita mulai untuk pembelajaran firman Tuhan. Kak Gardin akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur untuk pagi hari ini yang Engkau telah membangunkan kami, Engkau telah memberikan kami tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan untuk kami bisa hidup di hari satu hari lagi. Saat ini kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang pimpin kami dalam kami bisa mempelajari firman-Mu. Berikanlah kami hati yang mau belajar ya Tuhan, dan fokus walaupun melalui YouTube, tapi kami mau mengenal kebenaran firman-Mu supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka pada surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus 8 ayat 1-9. Kita akan dengarkan pembacaan Alkitabnya terlebih dahulu ya adik-adik. Silakan adik-adik ikut membaca ya, bisa bersuara atau di dalam hati. Silakan. Pembacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-9 yang berbunyi, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita coba lihat dahulu. Minggu lalu, kalau tidak salah, kita juga belajar ya dari surat Korintus. Apakah adik-adik masih ingat? Tepatnya di ayat berapa ya yang dipelajari di minggu lalu? Baik, Kak Garin ingatkan ya. Minggu lalu, lewat Kak Jerry, kita belajar dari 2 Korintus 3 ayat 1-11. Coba dibuka lagi ya catatan dan Alkitabnya dari pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita coba fokus pada perikop yang akan kita bahas di minggu ini. Kalau kita lihat di sini, mengenai apa ya yang dibicarakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 8 ini? Mari kita perhatikan lagi yuk. Paulus sedang berbicara dengan siapa dan apa yang sedang Paulus permasalahkan saat itu. Kalau adik-adik lihat, Paulus sedang berbicara pada jemaat Korintus, yaitu mengenai kondisi jemaat Makedonia dan bagaimana mereka terlibat dalam pelayanan kasih, yakni pelayanan jemaat di Yerusalem yang miskin. Paulus sengaja memberi contoh kepada jemaat Korintus, agar jemaat Korintus menyelesaikan pelayanan yang telah mereka janjikan. Diceritakan bahwa jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang kaya. Mereka sangat kontras sekali dengan jemaat Korintus yang dikatakan berkecukupan. Akan tetapi, di tengah kekurangannya, jemaat Makedonia meminta untuk terlibat di dalam pelayanan kepada jemaat di Yerusalem. Dikatakan pada ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 8 ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bahkan, Paulus juga mengatakan bahwa jemaat Makedonia melebihi ekspektasi Paulus, yaitu mereka memberi lebih banyak dari kemampuan mereka sendiri. Seperti yang kita lihat di ayat berikutnya, yaitu ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kiranya teguran bagi jemaat Korintus ini pun jadi peringatan ya bagi kita semua saat ini. Benar bahwa kita semua sedang mengalami kesulitan. Semua orang sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi, coba deh kalau kita mau jujur, ada orang yang kesulitannya lebih banyak daripada orang lain. Kalau misalnya nih, teman-teman di rumah saat ini masih bisa ibadah secara online, sekolah secara online, artinya apa? Artinya teman-teman masih punya kuota untuk beraktivitas melalui internet. Kalau teman-teman mau lihat ke sekeliling teman-teman, bisa teman sekelas atau mungkin berbeda kelas tapi satu sekolah, atau mungkin teman sepermainan yang juga masih sekolah. Mungkin saja ada 1-2 orang yang tidak punya banyak kuota untuk sekolah online. Memberi tidak harus dari kondisi kita yang sudah cukup loh. Memberi dapat dilakukan dari kondisi kita yang juga sedang sulit. Seperti jemaat Makedonia. Memberi bisa dimulai dari hal yang kecil. Misalnya nih,
membagikan kuota bagi teman kita yang membutuhkan. Apalagi misalnya buat teman-teman yang di rumahnya sudah ada fasilitas wifi. Bisa loh kita membagikan jatah kuota pribadi kita kepada teman-teman yang membutuhkan. Bisa mereka untuk mengerjakan pekerjaan sekolah ataupun mengikuti sekolah online. Paulus juga mengingatkan kita pada satu sosok yang memberi segalanya bagi orang lain. Siapa tuh sosoknya? Nah, kalau kita lihat lagi nih di ayat yang ke-9, Paulus menunjuk Yesus, yakni Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita baca ya di ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demi menebus dosa manusia, dosa kita teman-teman, Yesus rela turun dari sorga ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, bahkan mati demi manusia. Seperti yang dikatakan Paulus ingin jemaat Korintus meneladani nilai ikhlas yang dijalankan Yesus. Yesus memberi bukan karena kondisi Yesus sendiri, tetapi Yesus memberi atas dasar kasih kepada manusia. Dan pada akhirnya, Paulus menegaskan kembali bahwa memberi tidak membuat kita kekurangan. Mungkin ayat ini tidak kita baca tadi, tapi Kak Garin mau ngajak teman-teman untuk baca di ayat yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi memberi tidak membuat kita kekurangan. Demikian perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini atas pembelajaran firman-Mu mengenai memberi. Mengucap syukur ya Tuhan ketika Engkau yang telah memimpin kami, telah memberikan kami banyak berkat lewat orang tua kami. Saat ini kami ingin belajar memberi ya Tuhan. Mungkin memberi dari hal yang terkecil, memberi pulsa kepada teman-teman, atau memberi kuota kepada teman-teman. Mungkin kami juga masih kurang, tapi kami mau berbagi ya Tuhan. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus yang memberi dirinya bagi manusia. Kami pun ingin memberi diri kami bagi sesama kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan atas firman hari ini. Sekarang kami masih akan melanjutkan aktivitas, masih melanjutkan ibadah di IHMPT. Biarlah kiranya Engkau tetap jaga fokus kami dan kami juga bisa tetap menikmati ibadah selanjutnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar nih Kak Tasya. Firman yang ngajak kita untuk memberi atas dasar kasih, sebagaimana Yesus memberi dirinya bagi kita. Untuk itu, kita juga dipanggil nih untuk memberi diri baginya dan bagi sesama kita. Iya Kak Reza, memberi juga nggak harus yang spektakuler ya Kak. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita bernyanyi menurut pelengkap Kidung Jemaat 264, bait 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia
orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kak Tasya, hari ini ada informasi apa ya, Kak? Daripada penasaran, yuk kita dengarkan Warta PT minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Warta PT hari ini Minggu 29 November tahun 2020. Yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang bertugas pada hari ini. Untuk pelayan firman ada Kak Gardin, lalu untuk liturgosnya ada Kak Reza dan Kak Tasya, dan pemusik ada Kak Frans dan kakak sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak-kakak dan adik layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu dilimpahkan kepada kita. Yang ketiga, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link di bawah ini. Yang keempat, kakak mau mengajak adik-adik untuk terus mengikuti SPT dari hari Senin hingga hari Sabtu jam 5 pagi. Dan jangan lupa untuk mengikuti IHMPT minggu depan. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan memberkati. Kak Reza, kita udah bernyanyi, bermazmur, berdoa, udah dengar firman Tuhan nih Kak. Berarti ibadah kita hari ini udah mau berakhir nih Kak. Ya nih Kak Tasya, ibadah online kita hari ini udah mau selesai nih Kak. Tapi ibadah kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita belum selesai Kak. Jadi yuk adik-adik kita mempersembahkan diri kita melayani sesama dan membawa damai sejahtera bagi sesama kita. Biar semakin semangat, yuk kita berdiri dan menyanyikan Kidung Muda-Mudi 163 Bagimu Damai Sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik disilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Reza, aku mau nanya dong Kak. Iya Kak, mau nanya apa nih Kak? Kan aku kalau ikut ibadah PT mau kasih persembahan Kak. Tapi aku bingung Kak mau kasihnya kemana. Kira-kira Kakak tahu nggak? Kalau soal itu sih aku tahu Kak. Sekalian aja kali ya Kak, aku kasih tahu ke adik-adik. Jadi adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa dititip ke orang tua masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Bisa langsung ke kantor gereja atau lewat transfer ke nomor rekening di bawah ini.
Wah, makasih Kak Reza informasinya. Yuk adik-adik kita kumpulkan persembahan kita ke gereja supaya bisa mendukung pelayanan gereja kita. Kak Reza, kita pamit yuk. Ya nih Kak, sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ikat pesan ibu, hindari kerumunan dan terapkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.